Ya. Wali-wali Allah juga begitu. Kekasih-kekasih Allah juga begitu. Langit kelima ketemu Nabi yang jenggotnya paling panjang. Nabi siapa namanya? Nabi Harun. Yang jenggotnya panjang, oh ini ada nih ya. Ini masih kurang panjang ini. Ya, masih kurang sunnah dia. Ya, panjang belum serius. Makanya saudaranya Nabi Musa alaihi salam ketika beliau pulang dari Mi'rajnya. Nabi Musa Mi'rajnya ngeliat nur doang. Beres, cukup. Itu Mi'raj beliau. Melihat nur pingsan. Karena likulli nabiyyin Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Ketika lagi semangat-semangat begitu, ternyata umat Nabi Musa disesatkan oleh Dajjal. Sekelas Nabi Harun gak mampu menghadang. Terus antum mau ngelawan Dajjal sendiri. Pakai majelis gak cukup. Pakai rotib gak cukup. Gak cukup. Ada ilmu yang Allah simpan di kolbu Rasulullah SAW. Yang disimpan terus. Sebagaimana dulu disebutkan ya, oleh Imam Qadiyat dan hadisnya menurut saya hasan li ghairihi. Ketika Allah ciptakan nur. Nur itu ketika sempurna Allah kemudian terbitkan dalam tubuh Nabi Adam. Itulah yang disebut hak sujud. Ketika nur itu masuk ke dalam diri beliau. Tapi tanpa hulul, ittihad dan tanasuh. Dalam ilmu akidah, ini bukan hulul seperti masuknya air dalam gelas. Bukan ittihad nyatu. Nyatu seperti lingga dan yoni. Bukan juga reinkarnasi. Lalu apa? Min amri Rabbi. Hanya Allah yang tahu. Kita serahkan bagaimana prosesnya kepada Allah. Ketika nur itu masuk ke dalam diri Sayyidina Adam, itu yang menjelaskan sekelas Imam Ibnu Katsir percaya. Padahal beliau ini muridnya Ibnu Taimiyah, Imam Salafi. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah 14 mujallad, beliau percaya bab itu. Lah kok ada orang yang sekarang baca kitab tafsir Ibnu Katsir tapi nggak percaya kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kajian Nur Muhammad itu sama dengan Majusi. Orang kajian Nur Muhammad sama dengan Trinitas, ya salam. Nggak nyambung. Itu jangan-jangan kayaknya IQ-nya bermasalah ya. Ini kajian mungkin dianggap berat, padahal ini ringan. Buka sedikit hati dan pikiran, Allah kasih faham. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup tasdik di kolbu, akan mudah terimanya. Nur berpindah dari Nabi Adam ke Nabi Syis, Nabi Idris, terus Nabi Nuh, terus sampai terakhir. Nur itu bernama Ahmad. Makanya Sayyidina Isa mengabarkan ismuhu Ahmad, surat Shaf. Ketika dipilih, jadi Sayyidina Jibril diperintah oleh Allah, Jibril turun, cari di muka bumi makhluk yang paling pantas untuk menerima pancaran cahaya nur ini. Kelilinglah sampai ke Pulau Bali, itu Sayyidina Jibril keliling Pak, serius. Ke Pulau Jawa, ini banyak muka-muka Jawa, ini ternyata kampung Jawa ya. Ke Pulau Sumatera, semua masyarikil ardi wa magharibiha, kata Sayyidina Jibril ya. Fatala'tu masyarikal ardi wa magharibiha. Aku kemudian mencari bumi baik yang timur ataupun barat, utara atau selatan. Tidak ada yang pantas untuk menerima pancaran ini kecuali ini zuriat Sayyidina Ismail dari Bani Kinanah, dari Bani Kinanah ke Bani Quraisy, Bani Quraisy ke Bani Abdul Muttalib, turunlah kepada Sayyidina Abdullah yang digerahi dengan Ibnu Dzabihain, anak dua orang yang akan disembelih tapi tidak jadi. Panjang ceritanya itu. Kalau Allah pilih, berarti ayahnya terpilih nggak?
Maka mulai malam ini kalau nyebut Sayyid Abdullah pakai Sayyid, ya. Oh dia musyrik, emang ente tahu sejarahnya? Oh Nabi pernah mau ke sana minta ampun untuk mereka terus dilarang. Emang begitu riwayatnya? Emang cara memahami riwayat begitu? Riwayat itu kan ahad. Ahad atau ahad? Yang meriwayatkan nggak nyampe 10 orang. Sedangkan di Quran yang riwayatnya mutawatir, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ini kajian ahlu sunnah nih. Kami tidak akan siksa satu kaum sampai kami mengirim seorang rasul. Mana mungkin Sayyid Abdullah, Sayyidah Aminah, Sayyid Abdul Muttalib disiksa, dianggap musyrik cuma karena mereka tidak dapat dakwah. Maka Imamuna Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Baqillani, Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengikut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ijma' ulama ahlu sunnah mengatakan cuma satu sebagian, syirdima qalilah minal muhaddisin, sedikit saja ahli hadis, mereka sepakat mengatakan orang tua Nabi min ahlil fatrah. Disebut zamannya zaman kosong, maka tidak disebut kafir, tidak disebut mukmin. Ya, Huwal Mukhtar bin Mukhtar. Dari mana saya tahu kalimat ini? Ini Nabi mengatakan la tukhayyiruni la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Jangan kamu lebih-lebihkan aku dari Yunus bin Matta. Lalu beliau juga ditanya mengenai Nabi Yusuf. Apa kata beliau? Tayyib bin Tayyib, Fadil bin Fadil, Syarif bin Syarif. Begitu Rasulullah menyebut orang mulia, anak orang mulia, cucu orang mulia. Rasulullah membahasakan Bani Israel. Tapi beliau malu menyebut tentang sungkan. Ini tawaduknya baginda Rasulullah SAW. Maka qiyas aulawi, qiyas prioritas, qiyas lebih utama dalam ilmu akidah. Jika beliau menyebut Nabi terdahulu bin Syarif, bin Syarif, bin Syarif, anak orang mulia, beliau juga begitu. Nabi Yuna Muhammad Syarif, bin Syarif, bin Syarif, sampai ke atas Sayyidina Ismail, Sayyidina Ibrahim. Ya, jadi jangan lagi bilang orang tua Nabi musyrik, apalagi kafir, ya, apalagi bilang di neraka. Ini bisa terbang nih piring, 5 gelas. Ya.